Nama bapak ini Mapangara. Dia dan istrinya Hasida cukup terkenal di kalangan turis yang berkunjung ke tempat mereka karena keduanya adalah pemilik rumah perbatasan Patok 3, destinasi terkenal di Desa Aji Kuning, Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Timur. Alasan ketenaran mereka cukup unik. Rumah yang ditinggali benar-benar berada di antara dua negara. Ruang tamunya yang berukuran 3 x 4 meter masuk wilayah Indonesia, sedangkan dapurnya yang seluas 2 x 3 meter masuk di wilayah Malaysia. Jadi kalau kamu berkunjung ke sini, kamu bisa menikmati suguhan cemilan di Indonesia, lalu menyantap makanan berat di Malaysia. Ya, secara umum begitulah keadaan Sebatik, pulau seluas 452,2 km persegi yang dihuni oleh 72.571 jiwa. Tempat ini memang cukup unik karena kedua sisinya merupakan bagian dari negara yang berbeda. Jadi, bagian utara yang luasnya 187,23 km persegi dan dihuni oleh 25.000 jiwa merupakan bagian dari distrik Tawau, negara bagian Sabah, Malaysia. Secara administratif ada 7 kampung dan 1 desa yang masuk dalam wilayah ini. Kampung Sebatik, Kampung Merotai Besar, Kampung Merotai Kecil, Kampung Parit, Kampung Bakau, Kampung Sabindo, Kampung Sungai Kayu, juga Desa Sebatik Tengah. Sementara bagian selatan yang luasnya 246,1 km persegi dan dihuni oleh 47.571 jiwa, masuk dalam wilayah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Indonesia, dengan 5 kecamatan dan 19 desa yang bernaung di bawahnya. Kecamatan Sebatik yang meliputi Desa Padaidi, Desa Sungai Manurung, Desa Tanjung Karang, dan Desa Balansiku. Lalu Kecamatan Sebatik Barat yang melingkupi Desa Setabu, Desa Binalawan, Desa Liang Bunyu, dan Desa Bambangan. Kecamatan Sebatik Tengah meliputi Desa Sungai Limau, Desa Maspul, Desa Bukit Harapan, dan Desa Aji Kuning. Sementara Kecamatan Sebatik Utara meliputi Desa Seberang, Desa Lapri, dan Desa Pancang. Lalu terakhir ada Kecamatan Sebatik Timur yang menaungi Desa Tanjung Harapan, Desa Sungai Nyamuk, Desa Bukit Aru Indah, dan Desa Tanjung Aru. Nah, fakta unik ini harusnya bikin kamu bertanya-tanya, kenapa Pulau Sebatik wilayahnya terbagi jadi 2 negara? Oke, mari kita bahas alasannya. Sebenarnya dengan memahami toponim Pulau Sebatik, kita bisa dapat sedikit petunjuk tentang sejarah pembagian tempat ini. Nama Sebatik sendiri diberikan oleh tim ekspedisi Belanda. Saat itu mereka sedang meneliti topologi pulau, kemudian tanpa sengaja menemukan ular besar sejenis sanca. Nah, masyarakat yang mendampingi para peneliti menyebut ular ini sawah batik. Tapi lidah orang Belanda tidak bisa mengikuti pelafalannya dan malah mengucapkan sebetik. Penyebutan inilah yang kemudian secara perlahan mulai bergeser hingga berubah menjadi Sebatik. Belanda memang sudah menduduki Pulau Sebatik sejak abad 17. Mereka merebutnya dari Kesultanan Banjar. Kemudian pada akhir abad 18 mendaftarkan seluruh pulau sebagai wilayah Hindia Belanda. Tapi, rupanya mereka bukan satu-satunya yang melirik Sebatik. Inggris Raya yang saat itu menguasai Borneo Utara rupanya melihat wilayah ini sebagai koloni yang potensial. Lokasi yang strategis membuatnya jadi pos perlindungan ideal untuk wilayah jajahan mereka. Kemudian Sebatik juga punya sumber daya alam yang melimpah macam kayu, karet, hingga biji timah. Makanya dengan menguasai wilayah ini, kekuatan politik Inggris Raya akan bertambah. Dari situlah, pada 1915, Inggris akhirnya menuntut kendali penuh atas Sebatik, kemudian mulai menempatkan pasukan. Namun Belanda yang merasakan manfaat dari penguasaannya menolak permintaan tersebut dan tetap mempertahankan kendali atas pulau ini. Sengketa antara Belanda dan Inggris Raya soal Sebatik itu berlangsung kurang lebih 5 tahun selama berlangsungnya Perang Dunia I dan baru berakhir dalam kurun 1920, tepatnya setelah kedua negara sepakat untuk membagi pulau ini jadi 2 wilayah administratif. Sisi barat jadi bagian Hindia Belanda, sementara sisi timur jadi bagian dari koloni Inggris Raya di Borneo Utara. Nah, batas teritori inilah yang lantas diwarisi oleh Indonesia dan Malaysia. Setelah keduanya diberi kemerdekaan oleh penjajah masing-masing, Indonesia mewarisi wilayah Hindia Belanda, sedangkan Malaysia mewarisi wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris Raya. Namun sebagai bekas negara jajahan, rupanya baik Malaysia maupun Indonesia bukan hanya mewarisi wilayah dari penjajah mereka, tapi meneruskan kebenciannya juga. Kedua negara ini sempat terlibat dalam konfrontasi politik dan militer yang cukup panjang, dari rentang 1963 hingga 1966. Dan Sebatik adalah salah satu lokasi selain Sarawak dan Nunukan yang jadi titik pertempuran paling sengit.
Beruntung konflik itu telah berakhir tepat pasca peristiwa 30 September yang jadi momen kejatuhan Presiden RI pertama, Soekarno. Kemudian digantikan oleh Soeharto yang akhirnya menormalisasi hubungan kedua negara lewat sebuah konferensi di Bangkok pada 28 Mei 1966. Konflik antara Malaysia dan Indonesia yang melibatkan sebatik seharusnya sudah berakhir sejak saat itu. Namun dengan statusnya sebagai wilayah perbatasan, kedamaian mungkin jadi sesuatu yang riskan di tempat ini. Sebagai contoh, pada 8 Maret 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat mengunjungi sebatik dalam rangka penyelesaian kasus Blok Ambalat yang diklaim Malaysia sebagai wilayah mereka. Memang ada beberapa hal yang belum selesai soal batas Indonesia dan Malaysia di sekitar pulau ini. Misalnya wilayah Batu Unarang dan wilayah maritim yang terletak di sebelah timur sebatik. Tempat ini jadi titik berhentinya perbatasan di tepi timur pulau. Lalu kasus lain adalah dua pulau terdekat, Sipadan dan Ligitan. Berdasarkan kesepakatan teritorial, harusnya tempat ini masuk wilayah Indonesia, tapi yang aktif melakukan pengelolaan justru orang-orang Malaysia. Untungnya khusus untuk urusan ini, masalah sudah bisa dianggap selesai karena pasca dibawa ke Mahkamah Internasional pada 2002. Kedua pulau tersebut akhirnya ditetapkan sebagai milik pemerintah Malaysia. Lucunya, meski resiko konflik yang melibatkan kedua negara sangat mungkin terjadi dalam wilayah sebatik, keadaan di tempat ini justru sangat cair. Bayangkan saja, meskipun di sebatik ada penjaga perbatasan milik kedua negara, infrastruktur pelengkap yang umumnya ada di tapal batas, seperti kantor imigrasi, kepabeanan, pagar kawat berduri, ataupun tembok demarkasi, justru tidak akan ditemukan di tempat ini. Satu-satunya bukti perbatasan kedua negara di seluruh pulau sebatik hanyalah tumpukan beton yang terkubur setiap beberapa kilometer dari timur hingga ke barat. Menurut berbagai catatan etnografis, mayoritas penduduk Pulau Sebatik adalah keturunan Bugis. Orang yang pertama datang ke tempat ini memang orang Bugis bernama Ambo Emang yang berasal dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Makanya sampai sekarang penutur bahasa Bugis adalah yang paling mudah ditemui saat ke Sebatik. Namun bukan berarti tidak ada suku bangsa lain yang menempati pulau ini, karena ada juga orang Jawa, Suluk, Tidung, Melayu, dan Banjau. Ya, migrasi atau kawin campur dengan suku lain memang sesuatu yang lumrah di wilayah perbatasan seperti Sebatik. Apalagi aktivitas perdagangan antara kedua negara di wilayah ini sudah sangat lentur. Sampai-sampai orang yang tinggal di sana terbiasa menggunakan dua mata uang dalam berbagai transaksi. Jadi bagaimana sekarang? Apa ada hal lain yang ingin kamu ceritakan soal Sebatik? Silahkan tulis di kolom komentar.